Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai auramu sungguh mematikan ya. Wah, aura siapakah ini ya? Tentu saja ini aura kamu, yang mana buat kamu-kamu yang merasa kamu memiliki aura yang seperti ini ya. Oke, seperti apa auramu yang terpancar sungguh mematikan itu? Mari kita lihat di sini ya guys ya. Seperti apa aura dirimu yang sungguh mematikan ya di mata orang-orang ya guys ya. Oke, di sini ada Four of Swords, Six of Wands or Six of Pentacles, Two of Wands or Two of Pentacles, Nine of Wands or Nine of Pentacles, Knight of Swords, Justice, Ten of Cups, Queen of Wands, ada the Moon, ada the Magician. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya guys ya. Oke, sebenarnya kamu ini adalah orang yang tenang ya guys ya, sangat tenang sekali ya. Kamu bagaikan air yang tenang ya. Kamu tuh orangnya santai banget ya, santuy banget ya. Di sini dikonfirmasi oleh Four of Swords ya. Jadi kamu ini nggak terlalu serius gitu dalam menanggapi segala sesuatu ya. Meskipun ada problem atau masalah ya, atau kamu ada konflik dengan seseorang atau beberapa orang ya, kamu tuh terlihat sangat-sangat santai dalam menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu. Kamu nggak heboh, kamu nggak panik ya. Kamu tipe orang yang tidak panikan di sini ya guys ya. Sebetulnya kamu ini termasuk orang yang kalem ya guys ya. Kamu itu tidak pernah terlihat gerasa gerusuh gitu ya, saking tenangnya dirimu ya. Kamu ini benar-benar orang yang sepertinya suka dengan kedamaian ya guys ya. Kamu adalah tipe orang pencinta damai ya. Kamu suka ketenangan, kedamaian, hal-hal yang menenangkan, segala sesuatu yang bisa mendamaikan jiwa, pikiran, dan hati kamu ya. Sepertinya sebagian besar daripada dirimu ini adalah pencinta alam ya. Atau beberapa dari kamu ini sering sekali, suka sekali berkelana, traveling, atau menjelajahi alam ya. Mungkin kamu suka berkemah, suka camping, suka tamasya, atau jalan-jalan ke area pekarangan rumah ya. Nyeker ya, nggak pakai alas ya guys ya. Kalau jalan-jalan ya kayak grounded banget gitu, pengen membumi. Atau kamu ini adalah orang yang suka dengan tumbuhan, tanaman ya. Kamu suka banget dengan alam. Ada juga beberapa dari kamu yang suka dengan bunga ya, wangi bunga. Atau kamu suka mengkoleksi aneka tanaman ya, bunga-bunga cantik ya, bunga-bunga yang bermekaran di sekitar area rumah kamu ya guys ya. Atau bunga-bunga tanaman yang ada di alam sekitar ya. Kamu suka sekali ya dengan aroma bunga, atau suka sekali dengan tumbuhan ya guys ya. Karena di sini sebagian daripada kamu ada yang suka warna hijau ya, tapi ada juga yang suka warna pelangi ya, seperti warna-warni gitu loh guys ya. Beberapa dari kamu ini pencinta bunga loh ya. Kamu suka berkebun, ada yang suka menanam ya, tanaman ya, walaupun kamu nggak menanam sendiri tanaman yang ada di sekitar pekarangan rumah kamu, tapi kamu suka gitu ya dengan warna yang dihasilkan oleh tanaman atau bunga gitu loh guys ya. Kamu ini orang yang sepertinya tidak mudah tersulut emosi ya guys ya, tidak mudah terpancing ya, karena
kamu pembawaannya tuh sangat tenang, kamu juga orang yang kalem gitu ya guys ya, nggak banyak omong gitu ya guys ya, atau nggak banyak bacot gitu ya. Kamu itu kalau berbicara seperlunya aja dan seadanya gitu ya guys ya. Jadi kamu nggak berkata-kata itu nggak banyak gitu ya guys ya, yang penting-pentingnya aja. Itu kenapa orang-orang malah jadi bingung ya, kamu ini sebetulnya manusia atau malaikat gitu loh guys ya. Soalnya nggak banyak omong gitu ya. Karena memang sudah pembawaan kamu, karakter kamu, atau kepribadian kamu seperti itu loh guys ya. Bingung orang-orang ya, kenapa kamu ini gak banyak omong gitu, apakah kamu manusia atau robot gitu ya guys ya. Soalnya diem terus gitu ya, karena beberapa dari kamu ada orang yang sepertinya tipe auditori ya, atau suka mendengarkan gitu ya guys ya. Kamu ini sangat baik sekali dalam pendengaran ya guys ya. Kamu ini adalah pendengar yang baik ya bagi orang-orang sekitar. Itu kenapa nggak heran banyak orang yang datang ke kamu untuk curhat ke kamu ya, untuk mengatakan isi hatinya mereka ya, unek-uneknya mereka gitu loh guys ya. Karena kamu ini tipe orang yang tidak ngejudge mereka gitu ya. Rasanya nyaman sekali berada di dekat kamu gitu ya, karena kamu nggak pernah ngejudge orang gitu ya guys ya. Orang curhat mau kayak apa aja kamu dengerin gitu, karena kamu adalah seorang pendengar yang baik. Itu kenapa nggak heran ya banyak orang yang samperin kamu atau datengin kamu atau jadi teman kamu gitu, hanya untuk agar mereka bisa didengar gitu loh guys ya. Banyak orang yang curhat ke kamu ya, karena selain kamu ini adalah pendengar yang baik, kamu adalah orang yang pandai menjaga rahasia juga ya. Itu kenapa beberapa dari kamu ini dipercaya orang yang bisa dipercaya oleh orang lain, karena kamu bisa tutup mulut atau menjaga rahasia gitu loh guys ya. Soalnya kamu nggak bawel, nggak cerewet di sini ya. Kamu bisa membatasi diri gitu, mana yang penting untuk dikatakan, untuk diucapkan, mana yang tidak gitu. Kalau misalnya nggak penting atau sesuatu yang tidak perlu, kamu nggak akan ngomong gitu. Kamu lebih baik diam gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang perlu kamu sampaikan, maka kamu akan ngomong gitu. Sebagian daripada kamu tipenya introvert ya guys ya. Orang yang tidak begitu banyak teman ya. Tapi teman kamu itu cuma 1 atau 2 orang aja gitu, karena kamu termasuk orang yang selektif. Kamu nggak suka keramaian, kamu tuh kadang sakit kepala atau pusing gitu ya kalau berada di keramaian atau di banyak orang gitu ya, karena kamu suka ketenangan ya. Kamu lebih nyaman itu sendiri atau menyendiri gitu, di dalam kamar atau di rumah gitu. Sepertinya rumah adalah tempat terbaikmu di dunia ini gitu loh guys ya. Bukan bermaksud kamu ini nggak bisa bersosialisasi, tidak gitu, tapi kamu lebih membatasi diri aja. Karena aku rasa beberapa dari kamu ini sangat berpengalaman atau sudah berpengalaman ketemu dengan berbagai macam jenis orang gitu. Jadi kamu tahu mana orang-orang yang layak untuk masuk ke duniamu, mana orang-orang yang tidak pantas untuk masuk ke duniamu. Kamu di sini termasuk orang yang selektif ya. Dan beberapa dari kamu ini juga orang yang perfeksionis ya, terutama dalam bekerja ya. Kamu benar-benar perfeksionis ya, selalu memperhatikan segala sesuatu terlebih detail, nggak mau ada kekurangan dari sesuatu yang kamu kerjakan, dan nggak mau kamu itu terdapat kesalahan gitu ya. Kamu selalu menuntut hasil yang terbaik ya, pekerjaan yang bagus di dalam usaha kamu atau pekerjaan kamu. Nah gitu ya guys ya. Oke. Dan di sini beberapa dari kamu itu termasuk orang yang sangat dermawan sebenarnya ya guys ya. Kamu ini terlihat pendiam, tidak punya daya ya. Kan orang-orang memandang, sorry to say ya, lemah ya guys ya. Karena saking kamu ini kayaknya itu diem terus ya, jadi kayak nggak berpower gitu loh guys ya. Padahal kamu ini adalah orang yang aktif sebenarnya. Kamu mendengarkan, tidak ngomong, tapi kamu aktif mendengarkan ya. Bukan berarti kamu mendengarkan itu kamu pasif, tuh enggak. Kamu mendengarkan cerita orang, tapi kamu aktif mendengarkan, di mana di situ kamu mengolah informasi, mencerna informasi di dalam pemikiran kamu. So, sebetulnya kamu itu aktif mendengarkan untuk mencerna cerita orang, sehingga kamu bisa menemukan benang merahnya. Bahkan beberapa dari kamu itu adalah seorang problem solver ya, seseorang yang bisa menemukan solusi atas permasalahan hidup orang lain. Kamu bisa ngebantuin orang ya, dari curhatan orang minta saran, orang minta nasihat, kamu beri nasihat, wejangan gitu loh guys ya. Otak kamu aktif berpikir ya, berpikir untuk menemukan cara, menemukan solusi
gitu loh guys ya. Dan kamu termasuk orang yang sangat dermawan sebetulnya di sini ya. Kamu juga termasuk orang yang mudah bersimpati dan berempati. Kamu juga peduli terhadap orang-orang sekitar ya. Kamu perhatian, terutama kepada keluarga atau orang-orang terdekatmu ya. Kamu juga termasuk orang yang tidak tegaan loh guys ya. Apalagi melihat orang kesulitan, mengalami kesusahan ya, kesakitan. Kamu benar-benar pengen nolongin ya, pengen ngebantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kamu atau bantuan kamu ya. Di sini kamu termasuk orang yang dermawan ya guys ya. Itu kenapa ya? Karena kebaikan hatimu, karena personality atau kepribadianmu yang baik ini ya, pancaran aura kamu ini sangat positif ya, dikonfirmasi oleh Ten of Cups, sehingga itu membentuk kehidupanmu itu terlihat sempurna atau perfect di mata orang lain gitu loh guys ya. Kamu tuh kayak bahagia setiap hari, kayaknya tuh nggak ada kesedihan di dalam kehidupan kamu, bahagia terus, happy terus gitu ya, karena kamu tipe orang yang tenang, tidak gerasa gerusu. Walaupun kamu ada problem di dalam hidupmu, tapi kamu ini memendam sendiri masalah kamu. Kamu nggak kayak orang panik bercerita ke sana kemari, kowar-kowar. Suka duka, senang sedih, kamu rasakan sendiri. Itu kamu loh guys ya. Kamu nggak mau susahnya dirimu ini ya, kesusahan kamu ini nemplok atau nempel ke orang. Kamu paling nggak mau, paling anti gitu nyusahkan orang lain. Kamu tipe orang yang tidak mau menyusahkan orang lain atau merepotkan orang lain. Benar-benar kamu itu menghadapi, menyelesaikan permasalahan kamu sendiri. Jangan sampai orang lain tahu kesedihan kamu, luka hati kamu, luka batin kamu gitu. Kamu pendam sendiri ya, kamu selesaikan sendiri. Nah itu kamu loh guys ya. Sehingga orang-orang melihat kamu itu kayaknya happy terus, bahagia terus gitu loh guys ya. Kayak nggak ada masalah, kayak nggak ada beban dalam hidupmu. Padahal kamu pun sebagai manusia biasa tentunya juga diberikan ujian cobaan hidup gitu ya guys ya. Kamu juga jungkir balik untuk memperbaiki kehidupan kamu, untuk membuat kehidupan kamu ini membaik ya. Kamu benar-benar berusaha banget gitu loh guys ya, untuk bisa menstabilkan kehidupan kamu ya. Di sini dikonfirmasi oleh Two of Wands or Two of Pentacles ya. Orang-orang tidak tahu perjuangan kamu di belakang loh guys ya. Hanya kamu dan keluarga kamu atau orang-orang terdekat kamu yang tahu perjuangan kamu di belakang untuk menstabilkan kehidupanmu, untuk bisa meningkatkan kualitas hidupmu. Kamu benar-benar berjuang di sini ya. Kamu selalu berusaha untuk menstabilkan kehidupanmu ya. Dan di sini apapun kamu kerjakan asalkan itu halal ya, dikonfirmasi oleh Nine of Wands or Nine of Pentacles ya. Kamu ini termasuk orang yang rajin dalam bekerja ya. Kamu juga tidak mudah putus asa dalam mencari rezeki. Kamu benar-benar pandai di sini ya guys ya. Kamu termasuk orang yang pandai berniaga atau berbisnis di sini ya. Kalau kamu terjun di dunia bisnis, itu benar-benar ya banyak peluang yang datang ke kamu, yang mana itu memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan taraf hidupmu ya. Di sini aku merasakan sebagian daripada kamu ini sepertinya memiliki nasib yang baik atau takdir yang bagus ya guys ya, dimana kamu tidak akan kekurangan uang ya. Pentacles atau kerezekian kamu ini selalu lancar, mengalir, selalu ada. Walaupun tidak banyak misalnya ya, walaupun pas-pasan, tapi ada aja. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya masalah rezeki ya guys ya. Rezeki kamu di sini bagus. Hoki keberuntungan kamu ini bagus ya guys ya. Selalu ada aja rezeki gitu loh guys ya. Kamu nggak akan sempat kekurangan. Selalu ada rezeki yang datang dari berbagai arah yang tak terduga. Itu kenapa orang-orang yang berada di circle kamu ya memandang kamu ini memiliki kehidupan yang perfect atau sempurna gitu loh guys ya. Padahal kamu ini sepertinya orang yang terlihat lemah, sorry to say ya guys ya. Ya, mereka menganggap kamu tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu, nggak berpower ya, kayak nggak punya kekuatan kamu itu. Tapi jangan salah loh guys ya, mereka tuh hanya memandang kamu dari segi fisik ya, atau dari segi aktivitas kamu yang sepertinya menye-menye gitu ya guys ya. Sorry to say ya guys ya, mungkin kamu ini memang bekerja ya, tapi kayak nggak terlihat bekerja gitu loh guys ya. Kalau orang kan bekerja ya pontang-panting gitu ya guys ya, panting tulang, ibarat kata kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu ya guys ya. Bener-bener kerja keras ya, kayak kerja rodi gitu ya, siang dan malam gitu. Tapi mereka melihat kamu tuh kayak nggak gitu loh guys ya. Tapi kok
hidupnya sejahtera dan makmur gitu, kayak berkecukupan aja, kayak mapan aja. Soalnya apa yang kamu mau selalu tersedia, selalu apa yang kamu inginkan itu kamu dapatkan gitu loh guys ya. Itu kenapa mereka tuh heran, bingung gitu, dan sepertinya menganggap kamu ini ya kayaknya nggak punya kekuatan apa-apa deh gitu ya. Orang dia ini nggak kayak orang-orang biasanya yang pontang-panting bekerja gitu, tapi kok aneh ya bisa dapat kehidupan yang bagus gitu loh guys ya. Meskipun mereka memandang kamu sebelah mata, mereka itu sebetulnya ya terintimidasi dengan auramu, dengan pancaran auramu. Walaupun kamu terlihat tenang, terlihat santuy ya, santai banget gitu ya guys ya. Sebetulnya auramu itu sungguh mematikan. Gimana tidak ya guys ya? Ketenangan kamu ini kalau diusik oleh seseorang, maka kamu akan bangkit ya guys ya, menjadi seseorang yang luar biasa di sini ya. Kenapa aku bisa bilang luar biasa? Karena sangat kontras, sangat berbanding terbalik, sangat berlawanan ya. Kamu yang tenang ini bisa jadi agresif. Kamu yang santuy ini ya, terlihat santai ini bisa menjadi seseorang yang terlihat menonjol di circle kamu. Sehingga orang-orang tuh bingung. Apalagi kalau ada orang yang berani-beraninya menantang dirimu ya guys ya, yang meremehkan kamu ya, yang menginjak-injak harga diri kamu akan memperlihatkan siapa kamu sebenarnya gitu ya guys ya. Kamu ini tipe orang yang gak bisa ditantang, kamu benar-benar akan tertantang gitu loh guys ya. Karena sebagian daripada kamu orangnya itu sudah self love ya, mencintai diri sendiri. Kamu gak membiarkan orang lain menginjak-injak harga diri kamu gitu loh guys ya. Kalau orang meremehkan kualitas kamu akan menunjukkan kualitas dirimu yang sebenarnya. Kalau kamu diremehkan karena kamu sepertinya nggak berpower, nggak bisa apa-apa, kamu akan menunjukkan potensi terbesar yang kamu miliki. Bahkan kamu tidak akan segan-segan untuk menunjukkan bakat kamu, gitu loh guys ya. Biar mereka tuh tahu siapa dirimu, kayak gitu ya. Kamu tipe orang yang tidak bisa ditantang di sini ya guys ya, karena kamu mudah tertantang. Walaupun di sini kamu secara emosional pandai mengelola emosi dan tidak mudah terpancing, tapi kalau sudah menyangkut harga diri, kamu tidak akan pernah membiarkan orang menginjak-injak harga dirimu. Ya, kamu sangat menjunjung tinggi harkat, martabat dan harga dirimu di sini. Ya, kamu akan berubah menjadi seseorang yang agresif di sini ya guys ya. Aku bilang agresif karena kamu tidak membiarkan orang-orang itu keterlaluan sama kamu ya. Itu akan membangkitkan gairah kamu atau semangat kamu, optimisme kamu untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya gitu ya guys ya. Oleh karena itu sebetulnya auramu ini sungguh mematikan jika sudah diaktifkan ya. Jadi ketika kamu berada di mode tenang atau berada di mode dimana kamu itu santai ya, itu sebaiknya jangan diganggu ya. Orang-orang jangan sampai ganggu kamu ketika kamu ini berada di dalam suasana yang tenang, mood atau suasana hati yang damai. Sebaiknya jangan diganggu, karena kalau diganggu itu bisa bahaya. Iya guys ya, bisa bahaya karena kamu tidak akan segan-segan untuk menangkis dan melawan orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan diri kamu atau merusak reputasi kamu atau ketahuan berbuat curang sama kamu gitu loh guys ya. Kamu gak akan segan-segan menjungkir balikan statement atau pernyataannya mereka atau stigma mereka terhadap dirimu. Kamu akan membuktikan ya bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar gitu loh guys ya. Kamu gak akan banyak ngomong, tapi kamu akan banyak aksi. Kamu akan tunjukkan dengan prestasi gitu ya. Jadi di sini auramu sungguh mematikan ya. Kalau misalnya mereka mencoba untuk main-main sama kamu, mereka tuh nggak bisa main-main sama kamu loh guys ya. Walaupun kamu terlihat tenang, santai ya, santuy ya. Kalau kamu udah dibangunkan ya, itu seperti halnya membangunkan singa ya, atau macan yang sedang tidur gitu loh guys ya. Kamu akan aktif gitu ya. Segala kreativitas kamu pun akan bangkit semuanya ya guys ya, untuk menunjang kamu dalam meraih kesuksesan atau pencapaian ya. Kamu akan membuktikan dengan orang-orang yang meremehkan kamu atau terbiasa membuat kamu ini mendapatkan stigma negatif, maka kamu akan buktikan kepada mereka bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan
Ya, kamu akan membuktikan melalui pencapaian, prestasi, dan kesuksesan kamu dalam meraih sesuatu. Dan di sini kamu adalah tipe orang yang berada di jalan kebenaran selalu, kamu menjunjung tinggi keadilan. Kamu adalah tipe orang yang sangat benci ketidakadilan. Kamu tidak suka diperlakukan tidak adil. Jangankan dirimu diperlakukan tidak adil, kamu melihat orang lain diperlakukan tidak adil, kamu marah, ya. Kamu emosi melihat orang diperlakukan semena-mena. Apalagi kalau kamu yang diperlakukan tidak adil atau semena-mena oleh orang lain, ya, itu sama aja mengaktifkan jati dirimu yang sebenarnya, ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena di sini kamu layaknya king atau queen ya, layaknya seperti raja atau ratu ya guys ya. Kamu memiliki daya aura yang sangat kuat ya, memiliki daya kepemimpinan atau aura kepemimpinan yang sangat lekat, memiliki ketegasan ya, ketegasan dan kebijaksanaan. Dua kombinasi yang sangat pas dan selaras ya, yang membentuk dirimu memancarkan aura yang sungguh mematikan. Orang-orang tidak bisa memperlakukan kamu dengan semaunya mereka. Tidak. Dan kamu adalah orang yang pantang disuruh-suruh. Ya. Kamu nggak bisa mudah ditundukkan oleh sembarang orang. Ya. Karena kamu memiliki prestige atau harga diri. Ya. Gitu. Ya. Dan kamu adalah tipe orang yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat kamu serta nama baik keluarga kamu, gitu loh guys ya, luar biasa. Dan di sini orang-orang pun tidak bisa main-main sama kamu atau berusaha untuk menjatuhkan dirimu ya, karena akan ketahuan ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh The Moon ya, sebab intuisi kamu akan jalan untuk membongkar kebusukannya mereka. Kalau mereka ingin berniat atau berencana tidak baik terhadap dirimu atau keluargamu ya guys ya. Itu kenapa auramu ini sungguh mematikan ya guys ya. Karena ibarat kata kalau kamu disenggol, kamu nggak akan segan-segan untuk mengejar orang yang menyenggol kamu itu sampai kemanapun. Ibarat kata sampai ke ujung dunia pun akan kamu kejar gitu loh guys ya. Kamu tipe orang yang nggak bisa dimulai gitu ya guys ya. Kalau ada orang yang memulai permainan ya, kamu akan membuat permainan itu berakhir gitu loh guys ya. Jadi orang-orang tuh nggak bisa main-main sebetulnya sama kamu, karena kamu memiliki firasat atau intuisi yang sangat tajam ya. Feeling kamu nih sangat kuat ya. Kamu tuh tahu gitu ya, mana orang baik, mana orang yang tidak baik gitu ya guys ya. Mana orang yang memiliki niat yang baik, mana orang yang berencana baik, mana orang yang memiliki rencana baik-baik terhadapmu, mana orang yang memiliki rencana buruk terhadapmu. Kamu tuh tahu, bahkan sebagian daripada kamu ini bisa membaca karakter orang. Ini orangnya kayak gini, ini orangnya kayak gitu. Bahkan ada dari dirimu yang bisa membaca pikiran orang ya. Itu yang membuat aura kamu ini sungguh mematikan ya. Karena kamu ini memiliki potensi yang luar biasa di dalam dirimu. Sebagian daripada kamu ini adalah orang yang berjiwa spiritual. Itu kenapa kamu memiliki intuisi yang sangat tajam, feeling yang sangat kuat ya, karena kamu adalah orang yang spiritual. Kamu bisa membaca sesuatu yang tidak kasat mata ya. Ya ibarat kata tuh indigo atau punya indera keenam gitu ya guys ya, yang mana itu adalah gift atau sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan untukmu ya, untuk bisa memproteksi dirimu, untuk bisa menjaga dirimu agar kamu baik-baik saja. Karena ketika kamu berada di dunia ini ya, tidak semua orang menyenangi dirimu, tidak semua orang menyukai kamu ya. Karena sebagian daripada mereka ya terintimidasi oleh auramu yang sungguh mematikan. Walaupun kamu nggak banyak omong, walaupun kamu santuy, walaupun kamu terlihat kalem, tenang, tapi energi tidak bisa dibohongi ya. Pancaran aura kamu itu membuat mereka silau ya. Mungkin cahayanya itu sangat terang benderang ya, sehingga mereka benar-benar sangat silau melihat pancaran auramu ya. Belum lagi kamu ini bergerak, belum lagi kamu ini ngapa-ngapain, belum lagi kamu take action. Kamu tuh udah bikin mereka ketar-ketir ya,
bikin mereka itu merasa tidak nyaman dengan kehadiranmu gitu loh guys ya, bener-bener merasa insecure, mereka takut kebanting ya, takut kebanting dengan prestasimu, takut kebanting dengan pencapaianmu, takut kebanting dengan kesuksesanmu. Itu mengapa mereka berbuat jahat, mereka itu langsung ngerjain kamu walaupun nggak kenal misalnya ya, walaupun kamu nggak tahu siapa mereka gitu, mereka bergerombol gitu ya. Itu semua sebetulnya karena mereka merasakan adanya pancaran auramu yang sungguh mematikan, yang mana mereka itu merasa bahwa itu adalah ancaman bagi mereka gitu loh guys ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. And yang strong energinya itu berasal dari zodiak Pisces dan Libra ya. Oke, ini aja ya guys ya readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat ya message atau pesannya buat kamu apa. Oke. What is message from the universe for you? Only one card. Well, di sini ada trusting. Today, I trust in God, no matter what happens as my day unfolds. I will remember to remain in harmony. I will maintain my sense of humor, and I will keep my focus on God's love for me. In these ways, I will minimize drama and increase my inner spiritual strength. Oke, di sini pesannya buat kamu. Percayalah dan yakinlah kepada takdir Tuhan ya, karena takdir Tuhan itu nggak pernah salah ya guys ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu ya, tak masalah itu adalah sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan, semuanya itu memberikan pesan kepada dirimu ya, yang mana di dalam pesan itu ada pembelajaran yang perlu kamu pelajari ya, bisa menambah pengetahuanmu dan pengalaman hidupmu ya guys. Di sini kamu harus yakin bahwa jalan kehidupanmu ini sudah ditentukan oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Walaupun terasa tidak mudah, walaupun berkelok-kelok, walaupun berlika-liku, walaupun terasa berat, tapi percayalah, endingnya atau akhir daripada perjalanan itu akan membawa kamu kepada sesuatu yang kamu inginkan, sesuatu yang kamu mau. Hanya saja kamu perlu berjalan lebih jauh ya, karena Tuhan ingin memberikan kamu pelajaran gitu. Jadi apapun yang kamu inginkan di dalam hidup ini tidak selalu kamu dapatkan dengan cepat ya guys. Kamu kan misalnya menginginkan sesuatu tapi kok nggak tercapai juga. Entah itu dipending, entah itu di cancel, entah itu dipersulit ya. Sebetulnya bukan berarti kamu nggak akan mendapatkan apa yang kamu mau, tuh tidak gitu ya. Mungkin saja Tuhan membawa kamu ke arah jalan mana dulu ya. Mungkin kamu singgah dulu ke pos ini, ke pos itu gitu loh guys ya. Ke simpang jalan ini, ke simpang jalan itu dalam perjalanan hidupmu ya. Karena ada pelajaran yang perlu dipetik ya. Jadi sebelum kamu mendapatkan kesuksesan atau sebelum kamu mendapatkan apa yang kamu mau, kamu dibawa dulu jalan-jalan gitu loh guys ya. Dan inilah yang disebut dengan perjalanan jiwa ya. Ada keinginan jiwa yang masih belum terpenuhi ya. Itu kenapa kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kamu mau dengan mudah. Karena Tuhan selalu punya sesuatu yang terbaik buat kamu gitu loh guys ya. Misalnya kamu gagal menjadi ini, jadi itu ya, padahal kamu ingin banget gitu ya. Tapi kan perjalanan masih panjang. Who knows kedepannya kamu akan mendapatkan itu, atau who knows kamu akan mendapatkan yang lebih baik daripada itu gitu ya. Atau misalnya kamu nggak jadi berpasangan dengan si A, malah kamu berpasangan dengan si B. Nggak perlu disesali lagi ya guys ya. Kenapa kamu mesti berpasangan dengan si A, kenapa nggak dengan si B, padahal kamu maunya B. Kok malah dengan si A, kok malah berjodoh dengan si A gitu. Sama kayak pekerjaan, aku kan mau jadi ini, kok malah jadi itu gitu loh guys ya. Kamu mesti tahu, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat dirimu. Terkadang keinginan kita, kemauan kita itu tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh jiwa kita yang sebenarnya gitu loh guys ya. Kemudian apa yang kita mau itu belum tentu yang terbaik ya.
belum tentu itu akan memberikan nilai plus atau sesuatu yang bisa membuat diri kita menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kita nggak perlu menyesali segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini, karena semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan ya. Walaupun kita pernah berada di jalan yang mungkin saja gelap gulita ya guys ya, berada di situasi yang sangat suram ya, mengalami suatu musibah, tragedi kehidupan, diterpa oleh badai kehidupan ya, itu semua selalu ada berkah, blessing, hikmah di balik setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak perlu menyesali itu. Yang ada, kita perlu belajar dari itu semua. Gitu ya guys. Apa yang perlu kita petik dari setiap insiden yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi nilai untuk menambah kualitas diri kita menjadi lebih baik lagi. Kita akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan kita. Kita akan lebih mawas diri. Kesadaran diri kita lebih meningkat. Kita akan bisa refleksi diri, bercermin diri, sehingga kita tahu apa kelemahan kita, kekurangan kita, sehingga kita akan berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita dan memperbaiki karakter kita. Gitu loh guys ya. Selalu ada cara dari semesta untuk menyadarkan kita, untuk membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Jadi kita jangan sampai negative thinking ya terhadap jalan kehidupan kita ya guys ya. Kenapa aku jadi sampai kayak gini? Kenapa nasibku begini? Nggak usah diratepin ya, jangan meratapi nasib ya guys ya. Nggak perlu meratapi nasib, itu sudah menjadi takdir atau sudah menjadi sesuatu yang memang harus terjadi. Karena di balik itu ada lonjakan untuk membuat kamu itu naik ya, entah itu naik derajatmu, entah itu naik kualitas hidupmu, entah itu membuat kepribadianmu menjadi lebih baik lagi gitu loh guys ya. Itu sebagai pijakan agar kamu bisa meloncat atau melonjak gitu ya, sebagai batu loncatan kamu untuk bisa meroket gitu loh guys ya, agar kamu bisa mendapatkan yang terbaik gitu. Karena Tuhan itu tahu yang terbaik untuk dirimu. Namun kamu harus melewati ujian kehidupan yang tidak mudah ya. Jadi di sini kalau kamu berada di dalam suasana hati yang tenang, maka tetaplah jaga ketenangan itu ya guys ya. Sekali-kali kamu pun juga perlu untuk humor atau sesuatu yang bisa bikin kamu tersenyum, tertawa ya guys ya, agar tidak terlalu serius dalam menjalani kehidupan ini, karena kehidupan ini terlalu tegang atau jangan sampai membuat kamu menjadi tertekan gitu loh guys ya. Jadi santai saja ya, santai ya, tapi santai tapi tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Kamu perlu menjaga fokusmu ya guys ya, dan tetap terkoneksi dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya. Jangan sampai kamu menyandarkan segala sesuatu itu kepada manusia. Jangan selalu apa itu mengandalkan orang, manusia, karena manusia ini punya kelemahan ya. Karena itu kita perlu berpegang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau mau ngadu ke Tuhan. Kalau mau minta sesuatu, minta ke Tuhan ya. Karena Tuhan paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Hanya saja kita perlu berusaha dan berdoa gitu ya guys ya, agar bisa dikabulkan. Nah gitu ya. Dengan cara lain, kamu pun perlu meminimalisir yang namanya drama sandiwara ya. Karena manusia nih banyak banget bersandiwara atau berdrama ya guys ya. Pura-pura inilah, pura-pura itulah. Nggak perlu kita ikut-ikutan bertopeng atau memainkan sandiwara atau mengambil peran di dalam sandiwara atau drama yang orang lain ciptakan, karena itu hanya akan membuat kehidupan kita terasa palsu atau fake ya. Jadilah diri sendiri dan tingkatkan kekuatan spiritual di dalam dirimu sendiri. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kebahagiaan, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam hidup kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.